Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Reza Rizky Maulana. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah cara untuk mengoverclock sebuah CPU AMD dengan cara yang paling mudah. Bisa dikatakan untuk pemula juga teman-teman. Oke, dan spesifikasi yang saya gunakan adalah menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 3400G dengan Radeon Vega Graphics 11 ya teman-teman. Dan untuk kecepatan clock speed dari prosesor ini adalah 3,70 GHz ya teman-teman. Dengan memori RAM yang saya pakai adalah 8 GB dengan tipe Vigen Tsunami dengan kecepatannya itu 2666 MHz. Itu udah support XMP 2.0. Untuk defaultnya itu adalah 2400 MHz ya teman-teman. Dengan motherboardnya di sini saya menggunakan motherboard ASRock B450M Steel Legend ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini. Oke. Nah, jadi yang saya gunakan adalah yang pertama menggunakan software AMD Ryzen Master. Nah, ini teman-teman, ini softwarenya teman-teman yang paling utama. Dimana kita bisa dapatkan software ini? Teman-teman bisa langsung download aja di website resminya ya teman-teman. Ketik aja di kolom pencarian Google AMD Ryzen Master, nanti paling atas klik aja, teman-teman langsung bisa download. Dengan adanya aplikasi ini atau software ini, kita dipermudahkan sekali sebenarnya untuk mengoverclock sebuah CPU. Oke, ini yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman bisa download software yang namanya HW Info. Nah, ini teman-teman, HW Info. Yang selanjutnya teman-teman juga bisa download software yang namanya Furmark. Oke. Dan yang terakhir teman-teman bisa download software CPU Z. Ini saya menggunakan versi portable-nya teman-teman ya. Jadi masih di dalam WinRAR, sudah saya ekstrak. Oke, kita akan keluarkan aja biar kelihatan ya. Nah, jadi keempat software ini yang kita akan gunakan dalam mengoverclock sebuah CPU ya teman-teman. Oke. Penjelasan pertama di sini, software AMD Ryzen Master ini adalah software yang paling utama untuk meningkatkan atau mengoverclock sebuah CPU-nya. Dan HW Info ini di sini digunakan untuk memonitoring sebuah hardware yang kita gunakan seperti suhu, clock speed, dan voltage. Nah, untuk Furmark ini untuk benchmark dari grafisnya nanti. Dan CPU Z di sini sama, ini fungsinya sebenarnya dua ini sama ya untuk memonitoring. Juga di sini saya dibantu dengan text manager dari bawaan Windows 10. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita buka terlebih dahulu software AMD Ryzen Master. Nah, saya di sini akan mencari terlebih dahulu clock speed terbesar dari prosesor ini dan voltage tertinggi juga ketika si prosesor mengeload speed yang paling besar ya. Kita dapat berapa sih gitu. Nah, di sini kita akan coba pilih ke manual terlebih dahulu. Nah, biasanya teman-teman setelah menginstal AMD Ryzen Master ini, yang pertama kali biasanya teman-teman diminta untuk merestart terlebih dahulu si komputernya. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak perlu untuk merestart kembali komputer saya. Seperti itu. Oke. Nah, ini sebenarnya mudah ya teman-teman. Di menu ini kita tinggal menaikkan atau mengurangi saja speed yang kita akan pakai. Dan jangan khawatir teman-teman jika settingan kalian tidak sesuai dengan kemampuan dari prosesor ini, nanti komputer kita akan meribut sendiri, merestart otomatis. Nanti kita akan dihadapkan dengan pemberitahuan bahwa profil kita tidak stabil ya gitu. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, karena ini nanti akan kembali ke settingan defaultnya ketika setelah selesai merestartnya teman-teman. Oke. Di dalam software Ryzen Master juga di sini ada advanced view. Jadi bisa melihat lebih lengkap, lebih detail untuk mengoverclock sebuah CPU ini. Karena di sini saya versi mudanya, jadi kita akan melihat ke basic view aja,
jangan yang ribet-ribet gitu. Oke, kita pilih ke manual. Oke, di sini kita menggunakan software CPU Jet ya teman-teman. Oke, kita coba buka dari window aja ya teman-teman, biar ini. Nah, di sini kita buka dari window aja CPU Jetnya seperti ini. Kita tunggu sampai informasi hardware kita muncul ya teman-teman. Oke, kita masih tunggu. Nah, udah muncul, bisa teman-teman lihat ya. Nah, oke, sebelumnya teman-teman mohon maaf banget karena di sini saya tidak menggunakan screen recording. Di sini saya menggunakan kamera untuk recordingnya, mudah-mudahan bisa kelihatan dan bisa kebaca ya teman-teman. Oke, nah bisa teman-teman lihat voltage yang kita gunakan selama load normal seperti ini adalah 0,89 voltage ya. Ini adalah voltage standar ya teman-teman ketika kita gunakan seperti harian seperti ini. Oke, caranya untuk menemukan clock speed tertinggi adalah dengan cara benchmarknya teman-teman. Oke, kita juga buka dulu HW Info, lupa ya, kita pilih sensor only lalu klik run. Oke teman-teman, bisa download aja semua software yang saya gunakan ini di Google ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke CPU, mana CPU ya ini teman-teman, padahal paling atas tapi nggak kelihatan. Oke, nah ini adalah clock speed ya teman-teman yang kita gunakan. Kita buka juga Task Manager sebagai bantuan kedua kita. Speed yang kita gunakan saat ini adalah 3,00 GHz atau bawah 29an. Oke, bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lakukan dengan caranya untuk mencari clock speed maksimum dan voltage maksimum adalah dengan membenchmarknya menggunakan CPU Jet. Di sini kita akan menggunakan CPU multi thread, contreng aja, dan threads-nya ini paling maksimal. Karena di sini CPU Ryzen 5 ini menggunakan 8 thread, jadi ini maksimalnya ada 8 threads ya teman-teman. Oke, kalau kita ini profilnya kita pakai yang ini aja, yang Core i5 ya teman-teman. Oke, kita coba series CPU. Nah, kita di sini bisa lihat perkembangannya. Speed yang paling tinggi ini kita dapatkan adalah 3,92 GHz ya teman-teman. Oke, sorry teman-teman tadi gak kelihatan ya HW infonya. Nah, HW info seperti ini teman-teman, sorry banget. Nah, seperti ini HW info, kita bisa lihat monitor berapa maksimum speed CPU yang kita gunakan. Sama ya teman-teman, sebenarnya semuanya sama, ini untuk memonitor aja. Nah, ini juga untuk monitor, HW info untuk monitor, jadi jangan khawatir. Bisa pakai text manager juga. Oke. Nah, untuk melihat voltage-nya teman-teman bisa lihat di tab CPU ini. Nah, di sini ada core voltage. Nah, ketika load maksimal CPU yang kita gunakan kali ini, di sini kita mendapatkan voltage-nya itu 1,344 volt. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, setelah kita sudah menemukan maksimal speednya adalah 3,9 GHz, kita bulatkan aja, dan voltage-nya itu 1,34 volt. Itu kita bulatkan aja ya teman-teman. Oke, setelah itu kita stop benchmarknya. Oke, lalu kita di sini kan tadi sudah dipilih ke menu manual ya, mungkin bisa lihat manual. Nah, teman-teman bisa naikkan sedikit demi sedikit, jangan langsung naik ke atas karena setiap CPU itu berbeda-beda kemampuannya. Nah, di sini saya sudah menemukan kestabilannya dari si prosesor ini
saya menggunakan clock speednya itu 4,05 GHz atau 4050 microhertz ya teman-teman. Dengan voltage-nya dinaikkan, yang tadinya maksimalnya itu adalah 1,34, kita naikkan sedikit aja jadi 1,35. Ini udah voltage yang paling rendah ya teman-teman, seperti ini. Oke, ini seperti ini settingannya. Nah teman-teman, ketika teman-teman gagal dalam overclock karena si prosesornya tidak mampu untuk menjalankan sebuah overclock yang kita inginkan, nanti si layarnya itu akan stuck atau tidak bisa bergerak ya, stuck gitu, gak bisa diapa-apain, lalu akan merestart sendiri. Nanti masuk lagi ke Windows di desktop, lalu akan buka otomatis Legend Master dan akan muncul pemberitahuan bahwa profil yang kita setting itu tidak sesuai atau tidak stabil, akan dikembalikan ke default. Kita oke aja teman-teman, jadi jangan khawatir ya teman-teman. Nah ini saya sudah coba overclock sampai 4,2 GHz, di situ gak bisa ya teman-teman, stuck. Ini adalah maksimal dari overclock yang saya gunakan untuk saat ini. Ini adalah paling stabil, karena kalau saya naikkan di 475 itu biasanya pas di game itu bakal close sendiri ya teman-teman ya, gak bisa normal, itu udah gak stabil lah. Di game juga bakal close, gak nyaman jadinya, gak di save, belum di save gitu, close sendiri gitu. Nah ini adalah paling stabil menurut saya, karena setiap prosesor beda-beda ya teman-teman. Coba aja teman-teman dari terendah di cek aja gitu, jangan langsung naik ke atas ya. Oke. Yang selanjutnya kan udah ketemu ya clock speed sama voltage-nya yang maksimumnya itu berapa. Di sini saya akan coba untuk mencari maksimum dari VGA-nya teman-teman. Di sini saya menggunakan software Furmark ya untuk mencari stabilnya. Kita akan coba GPU stress aja langsung. Oke. Nah, oke, bisa teman-teman lihat. Nah, untuk melihat clock speed yang digunakan dalam VGA maksimal itu berapa, sebenarnya di sini juga kita bisa lihat ya, ini maksimumnya berapa. Tapi ini yang bawah ini maksimumnya, ini adalah maksimum yang saya gunakan sebenarnya, yang pernah saya overclocknya berapa gitu, 1,400 microhertz ya teman-teman ini. Dan ini yang korennya itu adalah 1,4000 microhertz. Tapi di sini saya mau lihat aja di Huawei Info, karena ini menurut saya paling akurat ya teman-teman. Kita bisa lihat di GPU. Di sini ada VDD/CR SoC-nya ini 1,044 volt, ini yang sekarang digunakan. Oke, maksimalnya itu adalah 1,113 volt ya. Ini maksimalnya. Oke, di sini kita akan mencari. Nah, ini GPU clock ya teman-teman. GPU clocknya itu yang kita gunakan saat ini adalah 1,400 microhertz atau 1400 microhertz ya teman-teman. Dan minimumnya itu kita bisa dapat 200 microhertz ya. Di sini kita akan naikkan saja 100 ya teman-teman, dari yang tadinya 1400 atau 1400 microhertz, kita akan naikkan ke, nah ini kita naikkan ke 1500 microhertz ya teman-teman. Oke, nah itu kita udah dapatkan. Nah kita rubah gitu, kita naikkan aja sedikit tahap demi tahap, jangan langsung aja naik ke atas ya teman-teman, karena sama teman-teman ya, kalau misalkan gak stabil biasanya akan stuck, gak bisa diapa-apain, restart, ataupun ketika di game kita akan close sendiri atau force close sendiri ya. Jadi kita bertahap aja gitu buat cek mana sih yang paling stabil yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari. Nah di sini saya udah gunakan 1,500 atau 1500 microhertz, dan ini untuk aku grafik voltage di sini saya tidak akan rubah. Ini menggunakan bawaannya defaultnya 1,1 voltage ya. Ini udah rendah banget ya voltage-nya. Oke, kita akan apply test dan oke.
kita akan di tes seperti ini, running test. Nah kalau gagal ini mouse gak bisa diapa-apain, akan stuck atau akan hang ya, nanti akan restart sendiri seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal, dan seperti itulah. Oke, kalau berhasil di sini akan save sensor. Nah apply save sensor seperti ini kalau misalkan berhasil. Nah ini berarti tandanya berhasil dan ini sedang dites seperti itu teman-teman. Oke, tunggu. Nah ini kalau sukses seperti ini ya teman-teman, normal lancar. Ini adalah versi stabil, menurut saya paling stabil yang sudah saya cari-cari selama ini gitu. Sementara ini saya belum mencari lagi. Oke, kita pause aja. Nah kita akan cek kembali. Di sini kita buka Text Manager, bisa teman-teman lihat kita speednya udah naik di 4,02 GHz ya. Oke, kita akan coba benchmark dengan CPU Z. Oke, di sini kita mendapatkan mentok ya teman-teman di 4 GHz ya, speednya 4,03 GHz dengan voltage-nya 1,312 volt ya. Sebenarnya ini turun ya teman-teman, nggak naik sih sebenarnya, tapi ini udah nyaman banget sih menurut saya teman-teman ya. Oke, stop aja benchmarknya. Oke, tapi setelah kita beres benchmarknya di stop, kita mendapatkan voltage-nya malah naik lebih tinggi ya teman-teman, jadi 1,344 volt. Ini udah maksimum berarti ya, tadi settingannya 1,35. Oke, speed dari ini juga udah nggak turun, jadi stabil di 4,02 GHz ya. Oke, mantap, berarti ini kita sudah mengoverclocknya ya teman-teman. Nah untuk GPU clock, oke, cancel aja ini CPU Z. Oke, nah untuk GPU clock bisa kita lihat ya teman-teman, yang tadinya maksimalnya adalah 1,4000 microhertz, jadi udah naik sekarang jadi 1,500 microhertz ya teman-teman. Sorry tadi salah. Oke, kita naik jadi sebesar ini, naik 100 microhertz aja ya teman-teman, tapi segini juga udah mantap ya teman-teman. Oke, kita close saja teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman, itu adalah cara saya untuk mengoverclock sebuah CPU AMD Ryzen 5 3400G. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Nah tapi teman-teman, ini yang kekurangan yang saya dapatkan dari software AMD Ryzen Master ini adalah ketika kita merestartnya, settingan itu kita akan kembali ke defaultnya teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan settingan yang kita setting tadi, tapi ke settingan awalnya. Nah kita tinggal buka lagi aja, langsung apply lagi gitu sih teman-teman. Itu adalah kekurangan dari AMD Ryzen ini. Tapi mungkin AMD juga membuat settingan seperti itu untuk memberikan opsi kepada kita ketika kita akan menjalankan sebuah hardware untuk standar, untuk sehari-hari gitu, nggak terlalu berat, kita menggunakan di mode normal aja teman-teman. Nah ketika kita akan bermain game atau mengoverclocknya, kita tinggal apply aja sih teman-teman. Itu sih. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat cara mengoverclock CPU AMD ini. Mudah-mudahan teman-teman mengerti, bisa menjadi ilmu juga buat kita semua. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung lebih baik lagi, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, see you di next video. Goodbye.